Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Hadirin yang dirahmati oleh Allah, insyaallah pada kesempatan hari ini kita akan mendiskusikan salah satu hadis baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengenai golongan orang-orang yang dirindukan oleh surganya Allah. Hadirin yang dirahmati oleh Allah, amalan dan perbuatan golongan orang yang dirindukan surga Allah ini terkumpul pada bulan suci Ramadan ini. Surga rindu kepada golongan ini. Yang namanya rindu kita semua paham, yakni selalu ingin bertemu, berjumpa, selalu ingin bersamanya kapanpun dan dimanapun. Ibaratnya seperti anak muda yang sedang jatuh cinta. Begitu juga dengan surga. Surga itu rindu kepada golongan ini. Padahal kalau kita tanya setiap orang, bahkan semua orang, pasti dan tentu ingin dirindukan dan masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Siapapun dia, apapun profesinya, di bumi manapun dia berpijak, baik itu ahli ibadah maupun ahli maksiat sekalipun, tentu mereka rindu ingin masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi anehnya di zaman ini banyak orang yang ingin dirindukan dan masuk ke dalam surganya Allah, akan tetapi dia sendiri yang menjauhkan dirinya dari surga itu. Mereka enggan melakukan perbuatan-perbuatan yang membuatnya dia masuk ke dalam surga. Dan sebaliknya, semua orang takut kepada ancaman azab nerakanya Allah Subhanahu wa ta'ala, akan tetapi dia sendiri yang mendekatkan dirinya kepada ancaman, yang mendekatkan dirinya kepada nerakanya Allah Subhanahu wa ta'ala dengan melakukan perbuatan-perbuatan yang menghantarkan ke masuk ke dalam nerakanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirin yang dirahmati oleh Allah, sebelum saya menyebutkan golongan ini, mari kita sama-sama introspeksi diri, sama-sama merenungi dan bertanya kepada diri kita masing-masing, apakah kita termasuk dari golongan ini atau tidak. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Al-jannatu mushtaqatu ila arba'ati nafar." Surga itu rindu kepada 4 golongan, 4 kelompok manusia. Yang pertama kata baginda Rasul, at-taliyul Quran, orang yang gemar, orang yang sering membaca kitab suci Al-Quran. Lebih-lebih di bulan suci Ramadan ini, salah satu amalan yang sangat dianjurkan untuk memperbanyak tilawatil Quran. Membaca Al-Quran merupakan amalan yang sangat dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, yang mendapatkan pahala yang banyak dan besar. Sebagaimana Rasul dalam sabdanya beliau mengatakan, "Man qara'a harfan min kitabillah falahu bihi hasanah wal hasanatu bi asyri amsalha." Barang siapa yang membaca satu huruf dari kitab suci Al-Quran akan mendapatkan satu kebaikan, dan satu kebaikan akan dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi 10. La aqulu alif lam mim harfun, kata baginda Rasul, aku tidak mengatakan alif lam mim satu huruf, walakin akan tetapi alifun harfun wa lamun harfun wa mimun harfun. Alif itu satu huruf, lam itu satu huruf, dan mim itu satu huruf. Dalam hadis lain Rasulullah mengatakan, khairukum man ta'allama al-Qur'an wa 'allamah. Sebaik-baik kalian adalah orang yang belajar Al-Quran dan mengamalkannya. Yang kedua kata baginda Rasul, wa hafizul lisan, itu menjaga lisannya. Kita berpuasa bukan hanya untuk menjaga atau menahan haus dan lapar, kan tetapi kita juga berpuasa untuk menjaga seluruh anggota tubuh ini dari perbuatan yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, terutama lisan ini. Jangan sampai kita mengeluarkan kata-kata yang kotor, atau menggunjing orang, membicarakan orang, dan lain sebagainya. Di bulan suci Ramadan ini kita dilatih untuk meningkatkan kualitas iman takwa kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita dilatih untuk meninggalkan hal-hal yang sia-sia atau hal-hal yang tidak bermanfaat, atau meninggalkan larangan Allah Subhanahu wa ta'ala.
penjagaan lisan ini merupakan suatu hal yang sangat penting dalam kehidupan kita. Dengan lisan ini kita bisa selamat, beruntung dunia dan akhirat. Dan lisan ini juga kita bisa rugi, celaka dunia dan akhirat. Dengan lisan ini juga kita bisa memperbanyak teman, sahabat apabila kita pandai menjaganya. Dan dengan lisan ini juga kita bisa mengundang permusuhan dan banyak perdebatan apabila kita tidak pandai menjaganya. Sebab itu Rasul mengingatkan, as-salamatul insan fi hifzil lisan. Itu keselamatan seseorang itu tergantung dari penjagaan lisannya. Yang ketiga, kata baginda Rasul adalah wa mut'imul ji'an, itu memberikan makan kepada orang yang lapar. Hadis ini sangat tepat sekali di bulan suci Ramadan ini. Mungkin bisa berbagi ketika menjelang berbuka puasa, ketika orang-orang lagi membutuhkan atau orang yang lagi lapar. Maka Allah yang Maha Rahman, yang Maha Rahim, Hakim yang paling adil, yang akan membalas kecil apapun kebaikan seseorang itu. Artinya barang siapa yang mau menyisihkan sebagian hartanya untuk memberikan makan kepada orang yang lapar, maka surga rindu kepada golongan orang-orang seperti ini. Yang keempat, kata baginda Rasul adalah was-shaimi fi syahri Ramadan, yaitu orang yang berpuasa pada bulan suci Ramadan. Mudah-mudahan kita semua senantiasa diterima amal ibadah kita oleh Allah Subhanahu wa taala, dan semoga kita semua termasuk orang-orang yang dirindukan oleh surganya Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini bisa bermanfaat dan bisa kita amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari, dan mudah-mudahan kita semua termasuk orang yang dirindukan oleh surganya Allah Subhanahu wa taala. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.